Ya, sebelum kita lihat seperti apa hasil polling yang sudah dipilih oleh sahabat super yang hadir di studio ataupun Anda di mtgwpol.com, saya punya satu pertanyaan kepada Pak Mario bicara mengenai sukses. Karena ada beberapa orang yang kalau sukses, Pak Mario, tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi memikirkan orang lain, seperti orang tuanya misalnya. Apakah itu juga merupakan sebuah kesuksesan yang paling baik, Pak? Super, Mas Ibram. Yuk, sebetulnya kita banyak belajar dari doa yang diajarkan Tuhan, dan pengertian Anda tentang kehidupan bisa dilihat dari doa yang Anda susun sendiri. Yuk kita lihat memes yang satu ini. Tuhan, sukseskanlah aku semudah mungkin agar aku bisa menyejahterakan dan membahagiakan ibu dan ayahku. Amin. Yuk kita analisa. Tuhan, sukseskanlah aku semudah mungkin. Apa pengertian dari kalimat ini? Bahwa kita tidak bisa sukses tanpa disukseskan. Jadi ini adalah pengakuan bahwa Tuhan yang mensukseskan. Berarti kita harus rendah hati. Ya, tugas kita adalah menjadi pribadi yang diangkat oleh Tuhan. Yang diangkat oleh Tuhan adalah yang rendah hati, bukan yang meninggikan diri. Oke? Semudah mungkin. Tuhan sangat menghormati waktu, bahkan berjanji demi masa. Berarti orang yang menghormati waktu disukseskan semudah mungkin. Berarti apa? Kesegeraan bertindak. Lebih baik salah segera daripada tidak pernah tahu betul. Ya, lihat dari doa sederhana itu ada pengertian yang dalam sekali. Agar aku bisa menyejahterakan. Anak yang bisa menyejahterakan orang tuanya, anak yang Sukses. sejahtera dan membahagiakan. Berarti perilakunya baik. Orang tua menjadi pusat pengabdian anaknya. Lihat, lalu cucu-cucunya lari-lari ambil, eyang ini bunganya eyang yang bagus, tes gitu. Nah, Pak. Kalau anaknya dimarahi, kalau cucunya tidak. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, lihat ya, dalam doa yang sederhana menunjukkan pengertian Anda tentang kehidupan. Nah, mudah-mudahan kita semua disukseskan semudah mungkin. Amin. Baik, Pak Mario, super sekali. Terima kasih untuk jawabannya. Sekarang saya akan melihat seperti apakah hasil polling yang sudah dipilih oleh sahabat super yang hadir di studio ataupun Anda di mtgwpol.com. Saya tampilkan hasilnya ya, ini dia. Polling kita kali ini adalah apakah kekayaan dunia menurut Anda? Ada A, B, ataupun C. Dari 2.887 voters yang memilih A 7% saja, yang memilih C 1% saja, yang memilih B 92%. Kita berikan tepuk tangan. A, B, atau C. Saya tidak tahu apakah di sini ada yang memilih C dari 1% itu. Kita akan cek sama-sama. Ya, yang memilih B. Ya, Bapak bisa ke depan. Yang memilih A. Ya, Bapak. Ya. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, ini Pak Fendi dari Pekanbaru. Dari Pekanbaru. Kita berikan tepuk tangan dulu. Dan Anda? Erik, Pak. Pak Erik dari? Aslinya dari Samarinda. Asli dari Samarinda. Ya. Sekarang tinggal di mana? Jakarta, Pak. Oh, super sekali. Kita berikan tepuk tangan lagi. So, Bapak pilih A. Saya B, Pak, sebenarnya. Bapak pilih B. Ya. Bapak pilih A. Mengapa Anda pilih A, Pak? Karena sekarang pertanyaannya itu sudah dasar, yaitu kekayaan dunia. Jadi saya juga ikut stereotip semua orang yang memikirkan bahwa kekayaan dunia itu ya uang, rumah, harta benda yang terlihat seperti yang sudah ada di pilihannya. Investasi saham, mobil, kapal, pabrik, bahkan ya kedudukan dan pangkat juga merupakan kekayaan bagi kekayaan duniawi itu sendiri. Good, itu kekayaan dunia. Iya, karena kelihatan di dunia ya. Benar. Good. Anda menggunakan perencana keuangan? Tentunya kalau itu perencanaan keuangan bisa, dan juga mungkin warisan. Warisan. Satu, perencana keuangan hati-hati, banyak yang tertipu. Dan yang tertipu perencana keuangan palsu adalah orang tamak. Bukan kebodohan yang menyebabkan kita tertipu, tamak. Jadi, Bapak merencanakan sendiri atau bergantung kepada penasehat? Merencanakan sendiri. Super, good. Karena penasehat itu nanti. Bisa. Ya, nanti, good. Bapak? Baik,
Pak. B. Saya pilih B karena kekayaan dunia selain yang utama memang mungkin uang, tapi akan lebih baik lagi apabila uang itu bisa memberikan manfaat bagi sesama, kedermawanan, dan apabila mempunyai cinta untuk sesama dan keluarga, maka akan jauh lebih baik lagi. Menurut saya seperti itu. Iman Pak Fendi, di pilihan Pak Fendi tidak ada cinta. Pak Erik pilih ada cinta. Bagi Bapak, apakah cinta penting? Karena menurut saya ya kekayaan dunia itu sementara cuma itu aja. Sementara itu aja, kekayaan dunia. Yang terlihat seperti itu aja. Cinta ini kekayaan apa? Kekayaan batin menurut Kekayaan saya. batin. Di mana? Di dunia atau di akhirat? Mungkin dua belah pihak. Oh iya, oke. Tapi persentasenya mungkin persentasenya. lebih membandingkan. Ya, persentasenya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang Pak, cinta. Cinta, keluarga, ilmu, nama. Ambil aja itu. Cinta, keluarga, ilmu, nama. 4 ini. Mana yang paling penting? Cinta, Pak, karena tanpa cinta akan susah mendapatkan nama baik, ilmu, karena dasar utamanya kita mengajar dan lain-lain itu pun awalnya dari cinta. Super sekali. Oke, pernah dengar kata kecintaan? Pernah ya? Apa ini artinya? Bahasa Inggrisnya apa kecintaan? Love. Love itu cinta. Kalau kecintaan? Kecintaan. Saya tulis bahasa biru ya. Passion. Ini loh. Banyak orang tidak punya passion, tidak punya kecintaan, bahkan studinya bukan kecintaan. Passionnya apa? Oke, yang membuat Anda tidak bisa tidur. Kalau tidak bisa tidur apa? Itu loh, banyak anak muda itu iri dengan nyamuk. Karena nyamuk ditepuknya 2 tangan. Banyak anak muda cintanya bertepuk sebelah tangan. Ya. Nah, passionnya baru cinta-cintaan. Berarti tadi yang dimaksudkan oleh Pak Erik adalah passion. Oke, orang yang passionnya ada kelihatan dari wajahnya, mata. Oke, Anda lebih tertarik kepada orang yang matanya lebar gitu atau yang disipit-sipitkan gitu? Ayo, yang mana? Yang lebar, kenapa? Orang yang matanya lebar tertarik kepada Anda. Nah, itu di dalam kekayaan Bapak dunia, apakah itu berpengaruh dalam mencari uang, Pak? Passion itu, kecintaan, berpengaruh ya? Jadi kalau ketemu pelanggan, apa kabar? Ya, good. Makan, mana yang nanti makannya lebih enak? Yang satunya lihat, ya apa? Gitu kan? Ini apa ini? Ini apa? Yang satunya, ayo, mana yang lebih enak makannya? Yang kedua, tapi ada orang yang ketiga. Kalau mau makan, motret makanannya temannya dulu. Lebih mahal dari makanannya, karena mau di-share. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kalau begitu Anda berdua benar bahwa itu semua kekayaan dunia, hanya orang ada yang mengaitkannya dengan kekayaan akhirat. Kesimpulan saya yang harus dijawab oleh 2 orang ini, apakah bisa Anda bangun kekayaan akhirat tanpa kekayaan dunia? Tidak, Pak. Tidak. Menurut Anda? Bisa. 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 Ini? Tidak, Pak. Tidak bisa. Audiens, Anda, apakah kekayaan akhirat bisa dibangun tanpa kekayaan dunia? Ada yang bilang, Pak Mario, uang tidak penting. Betul. Kita naik haji berenang ke Jeddah. So, sahabat-sahabat baik hatinya, Anda berderma menggunakan kekayaan, Pak. Ya toh? So, sesedikit-sedikitnya upayakanlah untuk menjadi pribadi yang tidak merepotkan orang lain. Ya toh? Banyak orang yang menjadi beban bagi keluarganya, tapi ada orang yang menjadi peringan beban. So, dua-duanya ini bagus sekali. Kenapa? Dia belum insyaf tentang akhirat. Misalnya ya, tinggal suatu hari mendengar kabar baik, lalu hatinya tergugah, lalu menjadi pribadi yang baik bagi akhiratnya. Ini sudah dari awal baik untuk akhiratnya. Jangan sampai terpengaruh pergaulan tidak baik lalu lupa.
So, setiap orang di antara kita sebetulnya sudah direncanakan menjadi orang yang berhasil, yang sukses. Tandanya kita sudah mengerti kebaikan. Dengarkan ini. Tidak ada orang sepenuhnya jahat. Karena bahkan penjahat pun marah kalau anaknya dijahati. Iya toh? Penjahat paling kejam kalau istrinya dijahati. Bahkan setan tidak suka istrinya diganggu. Pernah dengar orang berani ganggu istrinya setan? Kepikir nggak itu? Berarti Tuhan itu merahmatkan kebaikan pada setiap orang. Itu sebabnya ada perintah kembali ke fitrah. Berarti dijamin setiap orang aslinya baik. Terima kasih. Terima kasih, Pak Mendy, Pak Erik. Silakan kembali dibawa saja mic-nya. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak, dibawa saja mic-nya. Kita berikan tepuk tangan lagi untuk yang dua sudah mempertanggungjawabkan pilihannya. Baik, kami break dulu sebentar. Anda pastikan tidak kemana-mana, tetap saksikan Metro TV. Kami akan segera kembali di Mario Teguh Golden Way. Semua kebiasaan buruk di masa muda menjadi penyakit setelah umur 30 tahun. So, kalau ada orang bilang, jomblo ya malam minggu, it's okay. Gitu ya? Apa yang ingin Bapak bagi dengan kami? Selamat malam Pak Mario. Selamat malam Pak Burham. Nama saya Burham, umur 31 tahun, dari Pati, Jawa Tengah. Dari Pati, bukan. Saat saya kuliah, semester kedua, saya kena DO. Karena nilai tidak mencukupi. Terus saya pulang kampung, daftar kerja, alhamdulillah tidak ada yang nerima langsung kerja. Akhirnya memberanikan. Apa itu tadi? Dilalah. Tiba-tiba. Oh ya, ya. Tahu Ya, dilalah. tahu bisa. Oke. Pada waktu itu tidak ada yang nerima kerja. Terus memberanikan diri membuka usaha. Super. Waktu itu ya, saya ngecat gedung sendiri. Oh ya. Iya, bersih-bersih sendiri gitu. Terus pada saat ini yang saya cat tadi menjadi sebuah lembaga keuangan hari ini dengan 9 kantor cabang. Wow. Dan saya menjadi general managernya. Super sekali. Saat ini juga saya sudah memiliki perusahaan di bidang developer and general contractor, dan saya memiliki 50% sahamnya. Super dan sekali. saya menjadi direkturnya. Waduh, super. Sudah berkeluarga? Alhamdulillah sudah. Sudah. Ada berapa anak? 2. Terus dengan kedudukan sukses di bisnis, istri dan anak 2, apa yang ingin Anda sampaikan kepada kita? Dari sisi materi, mungkin saya sendiri masih belum merasa berhasil karena saya ingin lebih bermanfaat bagi banyak orang lagi. Good. Terus apa yang masalahnya? Terus, tapi dari sisi hati, kan bermanfaat itu harus dimulai dari lingkungan yang terdekat, terutama orang tua. Saya ingin mengajak orang tua pindah ke rumah baru nanti, Pak. Tapi beliau berdua tidak bersedia dan memilih berdua di rumahnya yang lama. Oke. Padahal saya ingin membahagiakan mereka dengan mengajak ke rumah baru nanti. Super sekali. Jadi pertanyaannya, apakah saya sudah sukses menurut Pak Mario? Terus apa yang harus saya lakukan untuk lebih sukses menurut asumsi saya tadi, termasuk utamanya pada orang tua? Good. Super sekali. Kita berikan tepuk tangan. Wolverine. Oke, Pak Putra, silakan Pak. Oke, selamat malam Pak Mario. Selamat malam. Salam super. Salam super. Saya Putra dari Bekasi. Ya. Umur saya 23 tahun dan saya masih kuliah sambil bekerja. Tentunya kalau Pak Mario ngelihat saya nggak sukses dengan Bapak di samping saya, betul? Nanti saya sombong, Mas, biasa aja. Pak, coba lihat ya. Begini. Berapapun banyaknya harta yang dimilikinya, kalau hatinya tidak sebahagia Anda lebih sukses. Tuh, satu. Oke. Anda muda, sehat, tapi kalau tidak serajin dia, Anda lemah. Ini lebih sukses. Oke. Itu, tapi pasti rajin, mau rambutnya dibegitukan.
Oke, terus? Jadi begini Pak Mario, dalam usia saya yang seperti ini, saya mengalami masalah selalu gagal dalam berhubungan dengan lawan jenis. Jadi dulu, apa gagal apa? Gagal menjalin hubungan dengan lawan jenis, dengan wanita terutama. Wanita, Iya. terutama. Apa ada yang lain? Oh tidak. Oke, jadi gagal dalam hubungan cinta. Iya betul Pak Mario. Oh, masalahnya apakah Anda mencintai yang ditolak? Yang ditolak? Saya punya pacar Pak Mario. Sudah? Sekarang sudah tidak lagi. Sudah tidak lagi? Iya. Jadi begini Pak Mario, kegagalan saya dalam menjalin hubungan itu karena wanita pasti melihat kadar kesuksesannya seorang pria dulu Pak Mario. Sedangkan saya masih muda dan masih kuliah, dan kuliah juga membayar dari saya bekerja juga Pak Mario. Super, stop dulu. Yang wanita, apakah ada wanita jatuh cinta kepada sesama teman mahasiswa? Ada? Ada. Apakah Anda jatuh cinta menunggu dia sukses dulu? Tidak. Terus kenapa Pak? Ya, ke Anda kok mereka milih itu kenapa? Itu makanya Pak Mario, saya ingin tahu bagaimana sih saya Pak Mario, apa yang salah dengan saya gitu loh. Jadi coba lihat ke kamera sana, ya. Nah, sekarang saya tanya, teman-teman yang wanita, apakah Pak Putra ini termasuk tampan? Apakah saya harus membuka? Jangan. Oke. Kena. Harus buka-buka, nah. Nah, apakah dia termasuk yang tampan? Good. Apakah dia pribadinya sweet? Ya, yang itulah yang tweet gitu. Oke, good. Apakah rambutnya aneh? Ya, nah. Sebetulnya kan dia keren ini ya. Termasuk keren toh? Good. So kira-kira apa masalah dia? Kurang percaya diri. Lalu kenapa pacar saya yang terakhir Pak Mario selingkuh dengan supir kantor saya sendiri? Pacar dia yang terakhir selingkuh sama supir di kantornya. Ampun, Anda ditinggal untuk dia ya. Kita break dulu Pak, ini menarik dan panjang sekali penjelasannya. Ya tenang sahabat super yang ada di studio dan juga Anda yang mungkin semakin penasaran, kenapa pacarnya Pak Putra selingkuh dengan supir kantornya sendiri? Akan kita bahas sebentar lagi, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali, tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Way. Ini mama's baby. You know? Mama's baby. Mungkin di backpacknya masih ada Anda adalah pemegang kunci masa depan Anda sendiri. Jika Anda ingin mencapai masa depan yang baik, jadilah pribadi yang baik. Yuk, lihat 4 hal. 1, hatinya bening. Hati bening. Hati yang bening tidak bisa berwarna. Kalau ada orang menyinarkan sinar merah, tidak merah. Hanya air yang kotor kan, yang memanturkan lagi. Jadi ada orang mau mempengaruhkan sesuatu yang jelek kepada orang yang berhati bening, tidak kembali, tidak keluar. Dibisik-bisikin, politik yang ini, fitnah yang ini, tidak berwarna kembali. Bening. Dia melihat maksud dari segala sesuatu. Maksud dari segala sesuatu karena perintahnya Tuhan, kalau kamu memperhatikan, kamu mengerti. Apapun yang terjadi, itu pemberitahuan dari Tuhan. Bening hatinya. Nah, caranya supaya bening, tidak mudah marah, tidak mengeluh, tidak menyesal, tidak memprotes. Ada orang kalau lihat orang langsung komen, ini orang kok, ada kan? Ini orang, ini pasti operasi berapa kali tuh bibir. Ini ada tuh orang begitu?
itu pikirannya pikirannya, hatinya tidak sesuai bagi kedamaian. Pikirannya jernih. Tuh, hatinya bening, pikirannya jernih. Jadi kalau dengar temannya bilang apa, dia bilang, aha, itu bagus, yuk kita kerjakan. Orang yang pikirannya ruwet selalu bilang gini, ya gampang ngomongnya, tapi kan nggak begitu faktanya. Orang yang jernih pikirannya, let's do it. Mungkin tidak mudah, tapi let's do it. Keindahan perilaku. Ya, Anda perhatikan saya merapatkan kaki, tangan, kalau Anda bicara atau menyapa saya. Kenapa? Latihan jadi orang besar. Orang kecil gampang mengangguk kepada orang besar. Ya, orang yang betul-betul besar mengangguk kepada orang kecil. Pengemis yang tidak bisa memberi uang kepada Anda, tapi Anda hormati, itu orang besar. 4 dulu, kebeningan hati, kejerihan pikiran, keindahan perilaku, dan yang satu lagi kesehatan. Semua kebiasaan buruk jadi penyakit setelah umur 30. Kebiasaan apa saja? Masukkan asap, bakaran-bakaran yang nggak jelas ke dada, menyuntikkan yang tidak jelas. Satu lagi, tidak dibutuhkan penyakit bagi anak muda dengan kebiasaan buruk untuk mati muda. Ngebut, bergaul dengan orang yang suka mabok sambil nyetir. Ayo. So, kenapa kita diajarkan kebaikan? Karena sudah terbukti jutaan tahun kebaikan saja yang membaikkan. Nah, Anda yang memutuskan untuk membeningkan hati, menjernihkan pikiran, mengindahkan perilaku, atau menjaga kesehatan. Itu. Terima kasih jawabannya Pak Mario, super sekali. Saya langsung beri kesempatan untuk sahabat super yang hadir bertanya kepada Pak Mario berikutnya. Silakan Ibu. Salam super, selamat malam Pak Mario. Salam super, selamat Nama malam. saya Nisa, yang ingin saya tanyakan adalah mungkin kebanyakan dari anak remaja yang berumur seperti saya ingin jadi orang sukses atau saya ingin jadi orang hebat. Lalu apa perbedaan antara hebat dan sukses? Atau mungkin sukses dan hebat adalah sinonim, berarti kalau saya sukses, saya juga hebat. Atau ketika saya hebat, tapi saya belum sukses. Terima kasih. Sukses sudah sederhana. Orang sukses adalah orang baik, selesai. Udah. Nah, hebatnya ini, bapaknya miskin, anaknya kaya. Bapaknya prajurit, anaknya jenderal. Tuh. Bapaknya ketua RT, anaknya gubernur. Ini loh hebat. Tapi pertanyaan saya, Anda jawab sekarang. Lebih baik mana? Anda pilih ya. Anda jadi orang miskin, anaknya sukses, atau Anda jadi orang sukses, anaknya susah? Pilih yang mana? Yang pertama, A, jadi orang miskin, tapi anaknya sukses besar, ini A. B, ada sukses besar, anaknya berantakan, pengguna obat bius, atau mencuri sini, kolusi di sana, korupsi di situ, susah. Pilih yang mana? Lihat tuh. Orang tua kita bersedia hidup kurang asal Anda hebat. Hebat mana? Orang tua dengan anaknya kalau gitu. Orang tua. Orang tua. Kemarin waktu makan malam saya bilang sama Marco, eyang Pak, ayah saya, Kapten Gozali Teguh, sama Dedi hebat mana? Dibilang hebat Dedi dong. Oke, yang namanya lebih dikenal luas siapa? Dedi dong. Hebat mana? Dedi. Good. Pendidikannya lebih tinggi Dedi. Hebat Dedi dong. Good. Sekarang Marco. Yang Pak yang sederhana itu punya anak Dedi. Nah, apakah Dedi bisa punya anak yang namanya Marco seperti Dedi? Pesaing terberat kita itu orang tua. Belum tentu loh kita itu bisa membesarkan anak kita seperti orang tua membesarkan kita. Orang hebat itu tidak memikirkan dirinya. Dia memikirkan kehebatan orang lain. Itu. Orang hebat tidak memikirkan dirinya, tapi memikirkan kehebatan orang lain. Super sekali Pak Mario. Ya, dan selanjutnya kita masih ada kesempatan untuk bertanya. Penanya berikutnya Pak. Ya, silakan Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. super dan selamat malam untuk Pak Mario. Saya ingin bertanya, Nama Bapak? saya memiliki Bapak? nama Abdul Latif, asal dari Serang. Dari Serang? Iya, Serang Super Banten. sekali, terima kasih banyak. Saya ingin bertanya, tapi saya ada cerita lagi, cerita dulu. Saya memiliki saudara, tapi saudaranya saya sudah menikah dan sudah sukses. Tetapi masalah SMA-nya itu sangat susah, dalam arti ketika dia SMA, tetapi dia jarang sekolah, ya jarang ke sekolah, selalu alpa. Kemudian orang tuanya itu pun memarahi dia. Lu harus sekolah, kalau tidak sekolah tidak akan sukses. Ya, terus? Tetapi setelah lulus sekolah sampai malas-malasan itu, justru dia lebih sukses daripada orang yang bersekolah. Yang menjadi pertanyaannya, apakah sekolah itu menjadi faktor utama dalam kesuksesan? Begitu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah tidak menjamin sukses. Tapi kalau tidak sekolah lebih sulit. You know? Yang sekolah saja sulit, apalagi yang tidak sekolah. Lalu jangan membandingkan dengan Bill Gates. Banyak orang tidak tahu diri, bilang Bill Gates tidak lulus sekolah loh Pak. Saya bilang insya Allah kamu bukan Bill Gates. Jangan terlalu jauh, sadar ya. Bill Gates itu pandai sekali, sehingga profesornya tidak mengerti dia. Kalau mengerti dia tidak bisa kembangkan Microsoft seperti sekarang. Ya, jangan gunakan orang sukses sebagai alasan untuk kita malas. Sekolah yang baik, itu saja dulu. Kenapa? Bukan mata pelajarannya yang penting, tetapi proses berpikir yang dibentuk oleh sekolah. Buktinya, siapa di sini yang pekerjaannya sesuai dengan sekolahnya? Hanya sedikit. Saya lulusan Sofia University, sebagian waktu saya di sana, Indiana University, tapi yang paling banyak saya gunakan apa? Dari IKIP Malang. Guru. Saya ini guru bahasa Inggris yang mengajarkan gooders. See? So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, jangan sepelekan sekolah hanya karena ada orang yang suka menghina pendidikan. Jangan tiru orang yang kebetulan kaya yang menghina pendidikan. Karena orang tidak berpendidikan memang begitu bicaranya. Itu. Baik Pak Mario, kita langsung break sebentar, tapi masih ada satu segmen lagi kebersamaan kami dalam program ini dengan Anda. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Way. Itu SMP, tapi kemudian SMA-nya di Chicago. Dia kan itu bilang, good morning, how are you? Lah yes.